Soal nomor 11. Perhatikan bagian nefron di bawah ini. Proses pembentukan urin yang terjadi pada nomor 3 adalah A. Penyaringan darah dan hasilnya berupa urin primer. B. Penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh dan hasilnya berupa urin sesungguhnya. C. Penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh dan hasilnya berupa urin sekunder. D. Penambahan mineral dan hasilnya berupa urin primer. E. Penyaringan darah dan hasilnya berupa urin sekunder. Proses pembentukan urin yang terjadi pada nomor 3 adalah reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh dan hasilnya berupa urin sekunder. Reabsorpsi terjadi di bagian tubulus contortus proximal. Jadi, jawaban nomor 11 adalah C. Soal nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Proses perombakan asam amino menjadi urea dan proses penyerapan sari-sari makanan ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 3, B. 1 dan 4, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, E. 2 dan 5. Proses perombakan asam amino menjadi urea terjadi di organ hati dan proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. Jawaban yang tepat pada soal nomor 12 adalah B. Soal nomor 13. Kelenjar hipofisis posterior menghasilkan hormon oksitosin dan vasopresin. Gangguan pada menurunnya produksi hormon vasopresin sehingga kadar urin meningkat dapat mengakibatkan penyakit A. Gagal ginjal, B. Diabetes mellitus, C. Nefritis, D. Diabetes insipidus, E. Albuminuria. Hormon vasopresin disebut juga sebagai antidiuretik hormon atau hormon ADH. Fungsi dari hormon ADH yaitu untuk merangsang proses penyerapan air di ginjal. Jika seseorang mengalami gangguan pada menurunnya produksi hormon vasopresin akan mengakibatkan penyakit yaitu diabetes insipidus. Jawaban yang tepat pada soal nomor 13 adalah D. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Otot berfungsi untuk menggerakkan rangka. Mekanisme kerja otot pada gambar di atas adalah A. Gambar A menunjukkan otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. B. Gambar B menunjukkan otot bisep relaksasi, trisep kontraksi. C. Gambar B menunjukkan otot bisep dan trisep berkontraksi. D. Gambar A dan B menunjukkan otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. E. Gambar A menunjukkan otot bisep relaksasi, trisep kontraksi.
Gambar A menunjukkan otot bisep relaksasi, trisep kontraksi. Sedangkan gambar B menunjukkan bahwa otot bisep berkontraksi sedangkan trisep relaksasi. Maka, jawaban yang tepat pada soal nomor 14 adalah E. Soal nomor 15. Pada tuli konduksi, telinga tidak dapat mendengar karena gangguan pada penghantaran getaran suara. Sebab-sebab gangguan ini antara lain kecuali A. Penyumbatan saluran telinga oleh minyak serumen. B. Penebalan atau pecahnya membran timpani. C. Pengapuran pada tulang pendengaran. D. Kekakuan hubungan stapes pada tingkap oval. E. Adanya kerusakan saraf auditori atau saraf pendengaran. Gangguan pada telinga dapat berupa tuli konduksi dan tuli permanen. Penyebab dari kedua gangguan telinga berbeda. Tuli konduksi disebabkan oleh penyumbatan saluran telinga oleh minyak serumen, penebalan atau pecahnya membran timpani, pengapuran pada tulang pendengaran, dan kekakuan hubungan stapes pada tingkap oval. Sedangkan tuli permanen disebabkan oleh adanya kerusakan saraf auditori atau saraf pendengaran. Jawaban yang tepat pada soal nomor 15 adalah E.